Semeton Cegah Narkoba dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yulia Andriani akan menemani Anda dalam acara Beken Berita Kekinian BNNP Nusa Tenggara Barat episode 10 September 2024. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari BNN RI, yaitu Indonesia sampaikan strategi dan rencana atasi tangani masalah narkotika pada Forum HLF MSP 2024. Pembahasan terkait penanganan permasalahan narkotika menjadi salah satu agenda side event dalam High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership atau HLF MSP 2024 di Bali. Forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai negara tersebut menjadi sarana untuk berdiskusi dan bekerja sama terkait berbagai isu penting pada tataran global, termasuk dalam kaitannya dengan penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Side event yang mengangkat tema kerjasama internasional dalam pengembangan pencegahan penyalahgunaan narkotika pada Forum HLF MSP 2024 ini digelar pada Selasa 3 September dengan dihadiri oleh sejumlah perwakilan negara, di antaranya Indonesia, Australia, Kamboja, dan Fiji. Dalam forum internasional tersebut, panelis perwakilan dari Indonesia, Deputi Hukum dan Kerjasama atau Huker BNN RI Agus Irianto memaparkan terkait identifikasi permasalahan narkotika di Indonesia dari berbagai sudut pandang serta beragam pendekatan dalam upaya penanganannya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan BNN, ia menyampaikan bahwa metode SIP-to-SIP atau STS saat ini masih menjadi modus kejahatan dominan dalam penyeludupan narkotika di Indonesia yang 80% dilakukan melalui jalur laut. Adapun wilayah pesisir timur Pulau Sumatera dituturkan Deputi Hukir BNN RI tersebut sebagai titik-titik rawan penyeludupan narkotika. Agus Irianto mengungkapkan saat ini BNN tengah fokus dalam melakukan penguatan di provinsi-provinsi yang menjadi pintu masuk peredaran narkotika ilegal. Penguatan tersebut terus diupayakan BNN, salah satunya melalui pendekatan terhadap para tokoh masyarakat setempat guna mengoptimalkan pengawasan dan kolaborasi dengan masyarakat pesisir di titik masuk tersebut. Lebih jauh ia menjelaskan, BNN pada saat ini juga telah merancang rencana atasi pengendalian narkotika 2024-2025 yang akan berfokus pada penguatan di bidang intelijen. Deputi Huker BNN RI tersebut berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara Asia dan Pasifik dalam melakukan penanganan terhadap narkotika. Indonesia harus menjadi role model atau leading country dalam penanganan narkotika di Asia dan Pasifik, karena Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk terbesar di kawasan, sehingga tentu saja Indonesia pun harus mengambil porsi yang paling besar dalam penanganannya, tutur Deputi Huker BNN RI. Agus Irianto menegaskan perlunya mengambil peran di dalam forum-forum internasional serupa sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menangani permasalahan narkotika di mata dunia, khususnya Asia dan Pasifik. Sementara itu, Kepala Kantor UNODC untuk Indonesia, Erik van der Ven, juga hadir sebagai panelis dalam forum tersebut, mengungkapkan bahwa UNODC yang berada di bawah naungan PBB untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir termasuk narkotika, mendukung penuh dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap negara. Secara global, kami mendukung dan turut berkontribusi dalam program-program penanganan narkotika di beberapa negara seperti Gen, Thailand, dan tentunya Indonesia, sebagai sebut Erik van der Ven. Dalam pertemuan tingkat internasional tersebut, Kepala Kantor UNODC untuk Indonesia itu memberikan pujian terhadap Indonesia yang begitu apik dalam berbagai kerjasama yang dibangun, serta adanya ruang diskusi dan koordinasi yang cukup baik. Ia juga menyebutkan beberapa negara dengan difasilitasi oleh UNODC telah mengambil best practice dari Indonesia
Indonesia untuk dapat diterapkan di negaranya. Demikian pula dengan side event HLP MSP 2024, Erik van der Ven berharap forum ini dapat menghasilkan suatu output konkret dan berdampak. Kita lanjut ke berita yang kedua. Berita kedua juga datang dari BNN RI, yakni BNN tingkatkan kapasitas petugas rehabilitasi untuk hadapi tantangan komorbiditas. Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat atau PLRKM, Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar kegiatan pembekalan bagi petugas rehabilitasi di seluruh Indonesia di Jakarta Selatan Senin 2 September. Kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan diikuti oleh 121 peserta yang berasal dari berbagai lembaga rehabilitasi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kompleks seperti komorbiditas fisik dan psikiatri serta intervensi krisis. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengamanatkan BNN untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi. Selain itu, diterbitkannya Standar Nasional Indonesia tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi sebagai menguatkan komitmen BNN dalam mewujudkan layanan rehabilitasi yang berkualitas. Direktur PLRKM Dr. Amrita dalam sebutannya menyampaikan bahwa hasil monitoring yang dilakukan BNN menunjukkan masih terbatasnya jumlah petugas rehabilitasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus kompleks. Padahal penanganan komorbiditas dan intervensi krisis sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi. Kegiatan pembekalan ini merupakan upaya BNN untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan meningkatkan kapasitas petugas, kita berharap kualitas layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, ujar Dr. Amrita. Kegiatan pembekalan yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual ini mencakup berbagai materi, melalui dari pengenalan komorbiditas fisik dan psikiatri hingga teknik intervensi krisis. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan melakukan simulasi penanganan kasus. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para petugas rehabilitasi dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam memberikan layanan kepada klien. Selain itu, Direktur PLRKM juga berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Buat semeton yang ada di rumah untuk selalu berhati-hati karena banyak sekali modus-modus dominan narkotika, terutama buat semeton yang ada di sekitar pesisir karena banyak pengedar menggunakan jalur laut. Kita lanjut ke berita yang ketiga. Berita ketiga dikutip dari metroterkini.co.id. Satuan Res Narkoba Polres Sumbawa Polda NTB berhasil mengamankan 2 orang pria terduga pelaku tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kedua terduga pelaku yang berprofesi sebagai nelayan itu masing-masing berinisial IS 26 dan S 26, warga desa Labuan, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa Besar. Kapolres Sumbawa AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi melalui Kasat Narkoba AKP Tamrin mengatakan kedua terduga pelaku diamankan pada hari Kamis 5 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA. Berlokasi di pinggir jalan Bebas Lintas Sumbawa Bima, tepatnya di depan Masjid Kampung Banjir Sumbawa, ujarnya pada Sabtu 7 September 2024. AKP Tamrin menerangkan bahwa penangkapan itu berawal dari adanya informasi masyarakat adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kemudian personil langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan berisikan narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram. Saat dilakukan interogasi, kedua pria itu mengakui pemilik barang bukti sabu tersebut.
sehingga kedua pria itu dan seluruh barang bukti dibawa ruangan pemeriksaan Satres Narkoba Polres Sumbawa guna pemeriksaan lebih lanjut. Tidak lupa saya ingatkan kepada seluruh semeton cegah narkoba dimanapun Anda berada, rehabilitasi itu gratis, tanpa pemungutan biaya dan tidak dipidana. Hak sekolah dan bekerja tidak diganggu karena identitas dirahasiakan. Saya Yulia Andriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.